Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Gizi Darurat akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai. Selamat menyaksikan. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang dapat menyebabkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam bisa berupa banjir, tsunami, tanah longsor, gunung meletus, angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Bencana alam yang terjadi dapat mengakibatkan dampak dan perubahan kualitas hidup bagi penduduk, baik yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu seperti jatuhnya korban jiwa, korban hilang, dan luka-luka. Kemudian secara tidak langsung seperti kerusakan pada pemukiman penduduk, pada sarana sosial seperti pada sekolah, rumah sakit, dan sarana kesehatan lainnya. Kemudian pada infrastruktur seperti jalan, jembatan, aliran listrik, kemudian telekomunikasi. Selain itu, terjadinya bencana alam juga dapat mengakibatkan kerugian ekonomi bagi penduduk, seperti rusaknya lahan pertanian dan hilangnya mata pencaharian, terutama bagi penduduk yang bekerja di sektor informal. Bencana alam juga dapat menimbulkan dampak terhadap menurunnya kualitas kesehatan penduduk. Salah satu permasalahan yang dihadapi setelah terjadinya bencana adalah pelayanan kesehatan terhadap korban bencana. Sebagai wilayah yang rentan terhadap bencana, menyebabkan perlunya kecepatan dan ketepatan dalam koordinasi penanganan bencana pada fase tanggap darurat. Mekanisme klaster digunakan untuk menjalankan koordinasi tersebut. Klaster sendiri merupakan platform kerjasama yang melibatkan pemerintah, lembaga usaha, lembaga non-pemerintah, masyarakat, dan lembaga kemanusiaan lainnya. Adapun klaster kesehatan merupakan sekelompok badan, organisasi, atau lembaga yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama untuk mengatasi kebutuhan di sektor kesehatan. Saya akan menjelaskan bagaimana koordinasi antar klaster dalam peningkatan daya hidup dan pelayanan gizi pada korban bencana gempa dan tsunami Jepang pada tanggal 11 November 2011. Jadi pertama itu adalah bantuan medis. Nah, bantuan medis ini terdiri dari dokter, perawat, dan administrator, serta ada pula bantuan dari psikiater dan psikolog untuk pelayanan kesehatan mental, serta dukungan dari apoteker dan fisioterapis. Lalu, untuk mencegah terjadinya penularan penyakit, Tim Pengendalian Penyakit Infeksi mengimplementasikan program yang namanya pengawasan harian untuk deteksi wabah. Nah, program ini mencakup kegiatan di antara lain adalah evaluasi kondisi sanitasi lingkungan tempat pengungsian, lalu pelatihan cara mencuci tangan yang benar, dan pemberian informasi mengenai penyakit menular serta pencegahannya. Para ahli gizi juga membentuk tim bantuan gizi untuk memenuhi kebutuhan gizi para pengungsi. Mereka menerapkan 3 aksi. Yang pertama, mereka mengimplementasikan menu food matching system. Sistem ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan gizi para pengungsi. Sistem ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah model menu, yaitu menyiapkan menu mingguan yang dapat dipilih oleh pengungsi. Yang kedua adalah sistem pemesanan menu. Nah, sistem ini adalah untuk mencatat dan menghitung jumlah makanan yang akan dipesan oleh para pengungsi. Dan yang ketiga adalah Tabemonu Susin. Tabemonu Susin ini untuk memberikan informasi mengenai menu alternatif yang dapat dipilih apabila menu yang dipesan itu tidak dikirimkan. Lalu, aksi yang kedua adalah penyediaan peralatan memasak dan sanitasi. Dan yang ketiga adalah koordinasi acara memasak yang dilakukan oleh para ahli gizi dengan relawan dari lembaga swadaya masyarakat. Tujuannya agar hasil dari acara memasak ini dapat didistribusikan ke seluruh tempat pengungsian dengan merata. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penanganan bencana gempa bumi di negara Haiti. Pada tanggal 12 Januari 2010, telah terjadinya gempa bumi di negara Haiti selama 35 detik. Setelah beberapa hari terjadinya gempa, Kementerian Kesehatan menargetkan layanan kesehatan dasar pasca gempa, yaitu pada tanggal 21 Januari, Kementerian Kesehatan menegaskan kepemimpinannya tentang apa saja yang harus tersedia di rumah sakit atau klinik tingkat dasar dan menengah. Kemudian pada tanggal 25 Januari, Kementerian meminta mitra untuk memfokuskan pelayanan mereka pada pelayanan kesehatan primer, puskesmas, dan rumah sakit. Kemudian pada tanggal 2 Februari, Kementerian menjelaskan visinya tentang perawatan pasca gempa. Kemudian pada tanggal 8 Februari, Health Cluster melaporkan bahwa 250 klinik keliling secara spontan dikerahkan ke permukiman sesuai yang diidentifikasikan oleh pemerintah.
Kemudian untuk penanganan mengenai makanan dan nutrisi, gugus gizi menawarkan kesempatan kepada UNICEF untuk memperkuatkan kapasitas mitra di Kementerian Kesehatan dengan menyediakan instrumen untuk menjalankan prioritasnya, di mana prioritas yang ditetapkan oleh gizi klaster adalah yang pertama perlindungan untuk wanita yang sedang menyusui, yang kedua memantau produk pengganti ASI dan susu lainnya yang masuk ke negara Haiti, yang ketiga memantau penyediaan pengganti ASI dan produk susu lainnya, yang keempat pemberian makanan tambahan untuk anak yang berusia di atas 6 bulan, yang kelima pengobatan malnutrisi akut secara global. Baiklah, saya akan menjelaskan gagasan ilmiah yang dapat diterapkan di negara Indonesia pada bencana alam di negara Jepang dan di Haiti. Setelah berkaca pada referensi dan negara lain yang sudah dibahas sebelumnya, program yang dapat diterapkan di Indonesia, khususnya ketika terjadi bencana alam, bisa kita lihat dari penanganan yang terjadi di Jepang dan di Haiti yang cukup bagus, seperti pembentukan tim medis, tim kebersihan, sanitasi dan penyakit menular, bahkan sampai tim gizi, penyediaan peralatan memasak dan sanitasi, serta koordinasi bantuan memasak. Yang pertama, pembentukan dan pelatihan tim medis khusus bencana alam. Tim medis ini dapat membuat program berupa pelatihan pertolongan pertama pada korban bencana alam. Pelatihan yang dilakukan menggunakan metode yang interaktif dan kombinasi berbagai macam metode seperti ceramah, praktek, simulasi, dan diskusi. Sasaran utama dari pelatihan ini yaitu lembaga swadaya masyarakat, dharma wanita, dan kader kesehatan masyarakat. Yang kedua, edukasi higien dan sanitasi lingkungan. Higien dan sanitasi lingkungan cukup sulit dilakukan pada kondisi darurat bencana sebab kurangnya tersedia air bersih dan ketersediaan toilet yang kurang untuk pengungsi. Pelatihan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan edukasi mengenai pembuatan alat penyaring air, pembuatan toilet portable, dan pendataan pengungsi yang terpajan oleh penyakit menular. Yang ketiga adalah modifikasi pangan. Modifikasi pangan yang dapat dilakukan adalah pembuatan biskuit yang difortifikasi oleh berbagai macam vitamin dan mineral sehingga dapat mencukupi kebutuhan gizi pengungsi. Karena biskuit tersebut memiliki nutrisi yang lengkap, tinggi kalori, dan mengenyangkan. Yang keempat adalah manajemen bahan pangan, dapur darurat, dan ketersediaan alat memasak. Bahan pangan yang diperlukan oleh pengungsi harus dapat dicermati oleh relawan, sebab jika tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengungsi, maka bahan makanan tersebut tidak dapat dimaksimalkan fungsinya. Kemudian untuk dapur darurat, relawan harus sigap dalam menyikapi ketersediaan bahan pangan yang dibutuhkan, sehingga diperlukan pengetahuan tentang bahan makanan penukar yang dapat digunakan untuk mengganti stok makanan yang tidak ada. Ketersediaan alat masak yang ada di dapur darurat harus memadai agar dalam melakukan pemenuhan makanan harian pengungsi tidak terjadi gangguan. Karena biskuit tersebut memiliki nutrisi lengkap, tinggi kalori, dan mengenyangkan. Yang keempat adalah manajemen bahan pangan, dapur darurat, dan ketersediaan alat memasak. Bahan pangan yang diperlukan oleh pengungsi harus dapat dicermati oleh relawan, sebab jika tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengungsi, maka bahan makanan tersebut tidak dapat dimaksimalkan fungsinya. Kemudian untuk dapur darurat, relawan harus sigap dalam menyikapi ketersediaan bahan pangan yang dibutuhkan, sehingga diperlukan pengetahuan tentang bahan makanan penukar yang dapat digunakan untuk mengganti stok makanan yang tidak ada. Ketersediaan alat masak yang ada di dapur darurat harus memadai agar dalam melakukan pemenuhan makanan harian pengungsi tidak terjadi gangguan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami.